pembelajaran kita itu tentang menyebutkan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh setiap manusia, terus menjelaskan sikap yang dialami oleh setiap orang atau setiap kita itu ketika kita memiliki keterbatasan. Terus yang ketiga itu membuat ringkasan kisah dari orang sukses tapi dia memiliki keterbatasan. Dan yang terakhir itu melakukan sebuah aksi nyata sebagai wujud penghayatan akan tugas sebagai citra alam. Baik anak-anak, kemampuanku terbatas. Jadi kemampuanku terbatas itu kita sebagai manusia itu pasti selalu memiliki namanya keterbatasan. Salah satunya seperti keterbatasan fisik, keterbatasan kemampuan, keterbatasan sosial, atau keterbatasan ekonomi. Contoh dari keterbatasan fisik itu seperti ada seorang anak yang sangat pandai dalam pembelajaran, tetapi dia tidak punya teman ketika berada di sekolah karena mungkin dia sebagai orang yang pemalu atau mau bergaul sesama itu dia bisa canggung. Terus contoh yang berikut tentang keterbatasan intelektual. Contohnya seperti ada seorang anak yang waktu SD dia tuh sangat pemalas datang sekolah, dia tidak naik kelas, dan pada akhirnya dia hanya bisa menjadi seorang pengamen. Punya satu cerita tentang mengubah tragedi menjadi kemenangan. Cerita ini berkisah tentang ada seorang ayah dia itu seorang pembuat sepatu. Bertahun-tahun dia bekerja dan pada akhirnya dia mewariskan keahlian itu kepada anaknya yang baru berumur 9 tahun. Pada suatu hari anaknya itu ada pekerjaan dan tanpa sengaja ada sebuah pisau yang ada di atas meja yang biasa digunakan. Pisau itu jatuh dan kena anak itu dan mengakibatkan mata dari anak itu buta. Tapi pada saat itu belum ada dokter yang spesial seperti yang sekarang, jadi mata dari anak itu tidak bisa diobati sehingga mengakibatkan dua mata dari anak tersebut buta. Sejak saat itu ayahnya memasukkan dia ke suatu sekolah yang khusus untuk orang buta. Dan di sana anak itu mulai belajar bagaimana dia bisa membaca yang menggunakan sebuah alat peraga seperti balok yang ukurannya sangat besar. Dan balok itu sangat berat dan sulit juga untuk dipakai. Tetapi anak itu dengan keterbatasannya dia tidak pernah merasa kelelahan begitu, tapi dia terus berusaha. Dan pada akhirnya dia pun berhasil dan bisa mengembangkan cara membaca dengan menggunakan alat tersebut. Dan selama bertahun-tahun dia mencoba dan pada akhirnya dia berhasil menghasilkan sebuah alat bantu untuk dirinya sendiri tanpa harus berpatok pada yang di sekolah tersebut. Nama anak itu Louis Braille. Nah, anak-anak dari cerita yang sudah kita dengarkan bersama, itu ada dua pertanyaan. Nah, dari cerita yang tadi kita dengarkan itu, apa yang menarik dari kisah tersebut? Mungkin ada yang tahu atau bisa menjawab? Terus pertanyaan kedua itu, apa yang kita petik dari cerita itu? Nah, dari cerita yang tadi kita dengarkan itu berbicara tentang seorang anak yang memiliki keterbatasan. Dia itu buta, dari kedua matanya itu dia buta, tetapi dia tidak putus asa dan dia terus mencoba untuk bisa menghasilkan sebuah alat bantu baca untuk dirinya.
Nah, anak-anak kita sadar bahwa akan keterbatasan kita. Ada sebagian orang yang terkadang tidak menerima keterbatasan ini, bahkan ada yang sampai mengganggu dan sampai menyalahkan Tuhan. Terkadang mereka bilang, Tuhan kenapa saya diciptakan seperti ini? Tuhan kenapa saya tidak sebahagia dari mereka? Pasti masih banyak lagi yang bisa mereka menyalahkan Tuhan. Tetapi dalam teks bacaan kita di Injil Markus itu berbicara tentang Yesus yang meredakan angin di bumi. Jadi ada dua pesan yang kita petik bersama, yaitu pertama memberi pembelajaran bagi kita bahwa dalam situasi sulit pasti kita selalu membutuhkan orang lain. Pesan yang kedua itu mengungkapkan keyakinan iman kita bahwa akan keterbatasan kita miliki. Jadi kita memiliki keterbatasan atau kita mempunyai